Shalom. Ya, ada sukacita. Ya, terima kasih ya buat kesempatan yang diberikan buat ulang tahun ketiga Shalom, juga buat kesaksian yang luar biasa. Tadi saya dengar kesaksian di situ saya nangis. Kenapa? Karena tadi pagi ketika saya juga lagi bersiap-siap, tiba-tiba saya juga persis seperti apa yang Ibu Verji ucapkan. Saya bilang ini sama Tuhan, Tuhan, apapun yang terjadi sepanjang itu membuat hatimu disenangkan, lanjutkan karyamu dalam kehidupan. Amin. Saya juga bersyukur bahwa hari ini saya juga bisa liburan. Suami saya juga bersama-sama dengan saya, ya. Semua itu anugerah, ya. Nanti kesaksiannya nanti aja, ya. Kita mau masuk firman karena waktunya 45 menit supaya kita semua dapat sesuatu. Amin. Ya, selamat tahun baru. Kita percaya tahun ini kita semua akan berjalan bersama Tuhan walaupun melewati masa-masa yang semakin sulit. Tuhan itu cuma kasih pesan buat hidup saya. Jadilah anak-anak Tuhan di tahun-tahun ini adalah anak-anak Tuhan, bukan yang tanpa badai, tapi kita semua adalah anak-anak Tuhan yang tahan badai. Amin. Jangan jadi anak Tuhan yang hanya mengejar bagaimana kita semua hanya lolos dari masalah, lolos terus dari masalah. Sementara di mata Tuhan, kita bukan jadi anak-anak Tuhan yang lulus. Kita semua harus berlomba-lomba bagaimana kita semua lulus untuk mendapat di mana Tuhan melayakkan hidup saudara dan saya. Amin. Anak-anak Tuhan di tahun ini kita semua harus punya anak Tuhan yang siap masuk dalam proses. Amin. Jangan ketika kita di proses hidup kita cuma isinya menghabiskan waktu untuk protes terus sama Tuhan. Saudara kan capek. Percayalah, tahun-tahun ini sekalipun saudara dan saya melewati hari-hari yang tidak mudah, melewati proses, tapi ketika saya merenungkan kasih Tuhan, Tuhan itu mengingatkan buat hidup saya seperti ini. Eli, aku bukan hanya menyertai hidupmu, sekedar aku menyertai, tapi ketika ada badai aku izinkan terjadi dalam hidupmu, aku sudah ukur kapasitas aku. Ya. Percayalah, pada saat aku menyertai engkau, itu tidak akan melampaui kekuatanmu. Bahkan ketika masalah itu terjadi, percaya, aku sudah pegang master plan hidupmu. Aku sudah siapkan jalan keluar yang terbaik. Tanpa engkau minta, Tuhan tunjukkan jalan. Aku sudah pegang jalan saat tiada jalan. Amin. Di situ ketika saya merasakan dia, ya Tuhan, dan Tuhan bilang, yang ketiga ada janjiku ya dan amin di atas kenyataan hidupmu. Gak mungkin ada janjiku yang bisa direbut oleh keadaan yang terburuk. Ada yang bisa katakan janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dan misalnya hari-hari ini saudara gak gampang. Saya akan bagikan 3 hal. Kita buka dulu di 1 Timotius 6 ayat 12 ya. Tahun ini di mana Tuhan mulai melatih hidup saya di akhir tahun, Tuhan berikan saya pewahyuan ini. Eli, mulai latih hidupmu di bumi ini sudah seperti di surga. Kalau kau tahu bahwa ini adalah waktunya yang sudah semakin singkat, masa-masa persiapan, engkau harus mulai melatih hidupmu. Dan ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya melatih hidup di bumi seperti di surga? Tuhan bilang gampang kok. Tiap kali aku berkata bahwa dalam hidupku selalu ada sukacita. Karena yang di surga itu tidak ada yang namanya kesedihan. Aku sedang melatih hidupmu bersukacita senantiasa karena supaya nanti kalau kita pulang ke rumah Bapa, tidak ada yang namanya kesedihan lagi. Kita harus melatih sukacita, mengucap syukur. Bahkan Tuhan lebih menekankan apa? Kehidupan roh kita. Karena di surga itu gak ada yang namanya kehidupan daging kita. Semua berbicara bagaimana hidup kita sebagai anak Tuhan di alam. Amin. Ya. Kita buka 1 Timotius 6 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil
dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dan Tuhan bilang ini, bersiap untuk bertanding. Hari-hari ini masalah itu tidak akan bisa membuat hidup saudara binasa. Percayalah, semua apa yang terjadi di luar hidup saudara itu Tuhan sudah pegang kendali. Kedaulatan Tuhan di hari esok, masa depan, semuanya Dia sudah jamin. Amin. Tapi yang lebih berbahaya hari-hari ini, pertandingan hidup saudara tahu apa? Iblis yang di dalam. Semua yang di dalam hidup saudara, ketika saudara tidak bisa mengendalikan dengan baik, saudara percaya hidup saudara, musuh saudara yang terbesar hari-hari ini, jangan dipikir ketika kita terima Yesus sekali selamat tetap selamat. Justru iblis itu tujuannya apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis itu selalu berusaha membawa hidup saudara dan saya arahnya binasa, maut. Masalah gak akan bisa membuat saudara binasa. Tapi berapa banyak di antara kita hari-hari ini bukan berjaga-jaga lagi atas hidup kita dari serangan iblis, tapi selalu berjaga-jaganya masalah. Yang dipikirin masalah, dan masalah. Saudara tidak pernah tahu bahwa di balik masalah Tuhan sedang membangun kekuatan saudara dari dalam. Ketika ada bahaya, ada badai yang mengancam, itu yang membuat saudara hari-hari ini harus semakin kuat. Yang pertama, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Saudara hari ini melalui masalah, Tuhan bawa hidup saudara dan saya berjuang untuk satu pertandingan iman yang benar. Karena tanpa iman hidup kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Itu Ibrani 11 ayat 6. Roma 14 ayat 23 berkata, orang yang tidak punya iman itu orang yang berdosa. Jadi sekarang kita harus berlomba-lomba bagaimana ketika menghadapi satu badai, saudara punya kekuatan iman. Saya mulai melatih hidup saya ketika Tuhan ingatkan hidup saya, Eli, kalau hidupmu imannya cuma on off, naik turun, kamu percaya tidak akan dapat sesuatu dari aku. Yakobus 1 ayat 7. Justru ketika iman kita tetap kuat, pada saat tidak ada dasar untuk berharap, keadaanmu yang makin buruk, tapi engkau tetap berdiri, tidak Tuhan, aku tetap percaya. Walaupun hari ini apa yang dilihat mati, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, itu semua buruk, tapi aku tetap percaya, karena aku percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin saudara. Kita percaya kenapa hari-hari ini iblis itu menjajah hidup saudara. Ketika saya dapat ayat yang berkata ini, lawan iblis dengan iman yang teguh maka dia akan lari. Justru ketika saudara berdiri di atas iman dan saudara tetap kuat, iblis itu tidak berani intimidasi hidup saudara. Dia tidak akan berani mendekat. Tapi ketika iman saudara teguh, siapa yang mendekat? Allah. Justru kalau hidup saudara cuma lihat keadaan baik, baru imannya naik. Kalau kelihatan keadaan buruk, imannya turun. Itu iblis senang. Terus saudara akan dijajah. Saudara akan terus diintimidasi dengan rasa apa? Takut, khawatir, depresi, stres. Padahal apa yang saudara pikirkan itu belum tentu terjadi. Tapi saudara, banyak orang tahun ini sudah dipikiri stres untuk keadaan yang masih 2 bulan ke depan, masih 3 bulan ke depan, tapi stresnya sudah hari ini. Ada seorang ibu beberapa waktu yang lalu dan saya lihat hari ini sudah bangkit. Saya merasa bahwa Tuhan itu dahsyat. Satu kali dia ketemu saya, dia bilang ini, Bu Eli, saya sudah tidak bisa berdoa. Saya sudah tidak bisa lagi baca firman. Saya sudah tidak punya rasa lagi untuk sama Tuhan. Itu tawar. Kenapa? Karena saya melihat yang ada di depan mata saya. Semua doa-doa saya seperti menguap. Saya tidak tahu lagi ke depan saya harus bagaimana.
Sementara saya melihat keadaan rumah tangga saya hancur, keuangan hancur, kontrakan rumah habis dan sebagainya. Dan itu yang membuat ketika keadaan tidak bertambah baik. Dan dia bilang, ini saya itu sudah punya iman loh Bu Eli. Tiap kali Bu Eli mengajarkan hidup saya untuk mengimani, saya sudah terus ucapkan. Saya terus berkatakan, enggak, aku diberkati, suamiku baik, anak-anak baik, semuanya diberkati. Tapi apa yang saya alami justru itu berlawan. Dan ketika dia mulai mengalami masa terpuruk, saya cuma bilang ini, keadaan yang terburuk kita tidak bisa lari, saudara. Kita tidak bisa menghindari keadaan yang terburuk. Tapi semakin engkau mengimani kehancuran itu terjadi, berarti itu iman. Kenapa engkau tidak pakai iman yang terus mengimani walaupun di tengah keadaan ini? Tuhan, aku percaya keadaanku pasti bertambah baik. Dan ketika engkau mengimani, percayalah, bagi Tuhan untuk membalik keadaanmu itu perkara yang mudah. Justru ini titik nadir. Tapi di titik nadir, percayalah, sebentar lagi engkau akan melihat pemulihan. Justru kalau hari ini kau terpuruk, iblis yang paling senang. Kenapa? Oh, sedang mengimani. Sedang mengimani apa yang buruk terjadi. Ya, itu yang terjadi. Tapi kalau kita tetap kuat, enggak tuh, aku tetap percaya. Saudara tahu, orang yang bertani dalam iman hari ini enggak perlu lagi takut. Orang yang punya iman itu jalani saja. Kalau masih mikir, berarti orang punya iman enggak, saudara? Kalau saudara percaya, perlu mikir enggak, saudara? Kalau masih mikir, berarti kurang Orang kalau percaya sudah tidak mikir, apalagi kita sudah serahkan ke dalam tangan yang kuat. Kita percaya ketika kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan dan kita percaya, maka firman berkata apa? Aku akan bertindak. Amin. Mazmur 37 ayat 5. Dan saya bilang, kalau hidupmu terus terpuruk, ya itu yang akan menimpa hidupmu. Tapi kalau engkau hari ini bangkit dan engkau mengimani Mazmur 37 ayat 5, saya berkata, percayalah, firman itu akan berperang buat kamu. Kamu cukup diam aja dan kau akan melihat pemulihan. Amin. Itu yang dimaksud kemenangan. Yang kedua, tadi di 1 Timotius 6 ayat 12, ya, rebutlah hidup yang kekal. Orang hari-hari ini yang paling bahaya adalah yang tadi itu, hidup kekal. Orang berpikir sekali selamat tetap selamat, ya, tapi tetap ada perjuangan karena yang namanya iblis itu berusaha mencuri hidup kekal yang saudara miliki hari ini. Dia mau kita semua binasa. Dan saya mulai melatih hidup kekal. Saya tahu bahwa perjuangan saya bukan melawan darah dan daging. Saudara tahu bahwa saya mengalami masalah rumah tangga. Saya mengalami bagaimana suami saya selingkuh, bagaimana suami saya berselingkuh dengan wanita. Dan kalau saudara tanya, Bu Eli, selama ini yang membuat saya terpuruk, hampir hidup saya menyerah, itu adalah karena saya fokus dengan perbuatan suami saya. Karena saya fokus dengan perbuatan wanita itu, yang membuat saya merasa gini, Tuhan gak adil. Orang yang jahat kelihatannya bisa di atas angin. Bahkan dunia berkata, makin kamu sabar Eli, makin kamu bisu tuli. Lihat, mana buktinya wanita itu menikmati disayang suamimu. Dan kalau saya melihat keadaan nyata, hal itu benar loh saudara. Apalagi di depan mata ketika suami saya berkata, aku sudah tidak cinta kamu lagi. Gimana? Kamu harus bisa terima wanita ini jadi bagianku dalam seumur hidup. Karena dia sudah berikan saya 2 anak. Kalau saudara diperhadapkan dengan kenyataan seperti itu, buat hidup saya susah, saudara. Mau melihat ke depan semuanya gelap. Mau mundur ke belakang sudah lihat semuanya sudah terjadi, di mana suami saya merasa cinta dengan wanita ini dan suami saya punya 2 anak. Bahkan di depan apa yang saya mau lakukan, saya merasa bahwa Tuhan mau maju susah, gak ada rasanya dasar untuk berharap. Mau lihat ke belakang juga lebih-lebih lagi.
Tapi yang saya tahu hari ini, saya cuma melihat jalan ke atas. Amin. Ada jalan yang terbuka 24 jam buat hidup saya. Tuhan cuma berkata, hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata suamimu. Hidupmu bukan ditentukan oleh kenyataan yang terjadi, tapi hidupmu ada di tanganku. Amin. Amin saudara. Dan ketika saya mengimani, saya berkata, Tuhan cuma bilang gini, suamimu dan wanita itu cuma alatku. Engkau tidak perlu fokus dengan alatku, karena alat ini yang akan mempertajam karakter Kristus. Hidup rohmu makin menyala-nyala di dalam Tuhan. Kalau hidupmu sudah sesuai dengan apa yang aku mau, alat ini selesai. Amin. Alat ini akan berhenti untuk memproses hidup. Dan di situ saya mulai berlomba-lomba, saudara. Saya tahu, ketika Tuhan bilang ini, perjuangkan, melawan, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Dari situ, ketika saya mulai sadar, saya tahu hari ini roh saya harus lebih dominan. Saya tidak mau daging saya yang lebih dominan. Ketika ada keadaan buruk, kalau dulu saya terpuruk, saudara, saya cuma merenungi nasib. Tuhan, kok begini lagi? Bahkan ketika saya sempat berlibur beberapa tahun yang lalu di Amerika, mungkin 2 tahun yang lalu, saya suami berlibur di sini. Sementara itu saya tahu bahwa wanita itu juga ikut ke Amerika juga. Waktu kejadian itu, rasanya hati saya maunya liburan, saudara. Tiba-tiba ada suasana yang merusak. Kepingin secara mulut saya maki-maki suami saya. Kepingin secara daging saya mau ngomong sama anak saya, tuh papamu hakim, marahi dia, tidak tahu diri dan sebagainya. Secara daging saya kepingin seperti itu. Tapi ketika Tuhan tunjukkan saya satu kebenaran, ayo kita baca sama-sama cepat ya, 15 menit. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama. Roma 8 ayat 7 sampai 8. Di situ saya mulai berjuang. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 13. Ayat yang ke-13 langsung ya. 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Dan Tuhan cuma bilang pesan, kamu mau hidupi dagingmu, kamu mau hidupi terus hawa nafsumu, memang secara nyata kamu bisa protes, karena memang tuh di matamu suamimu keterlaluan. Ini lagi liburan. Tapi ketika Tuhan bilang ini, kalau kamu hidupi dagingmu terus, kamu tahu, kamu sudah menjadi seteru. Kamu hidup menghadapi maut. Bahkan Tuhan berkata, kamu akan mati. Dan Tuhan bilang ini, kenapa tidak dengan rohmu kamu mematikan perbuatan? Amin. Artinya Tuhan bilang ini, rohmu harus lebih dominan dari dagingmu, bukan dagingmu yang mengendalikan rohmu. Di situ Tuhan mulai didik saya. Tuhan bilang gini, wanita itu cuma alat iblis supaya dagingmu mulai berkuasa menyala-nyala. Tapi ketika rohmu yang ada di dalam rohku yang ada di dalam hidupmu dominan, engkau akan sanggup menguasai. Bukankah dagingmu lemah, roh itu penurut. Kamu mau ngenain daging terus jadi seteruku? Atau kamu ambil keputusan hari ini, kamu bisu, tuli, tunduk kepada otoritas. Pilihan yang sulit, saudara. Secara daging sakit, saudara. Saya punya bukti, saya bisa maki-maki. Saya bisa maki-maki. Secara daging saya ingin puaskan daging saya, kamu tidak lagi. Tapi ketika roh Allah berbicara buat hidup saya mulai tundukkan daging saya. Saya mulai tekan daging
saya. Saya tahu saya sedang dalam perjalanan proses di mana Tuhan sedang mempercantik manusia roh saya. Saya sedang dibawa hidup dalam perkenanan Tuhan. Amin. Di situ saya ambil keputusan. Saya bisu tuli. Saya tidak tegur dia sama sekali. Saya tidak ucapkan apa-apa sama anak saya. Saya buat suasana liburan saya sama suami happy, saudara. Saya layani dia dengan baik. Saya tetap berikan senyum. Saya tahu daging saya sakit. Waktu saya berbuat baik seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Saya ingin nangis, saudara. Tapi saya tahu di alam roh Tuhan dan malaikat sedang bersorak-sorai melihat kemenangan yang terjadi. Amin, saudara. Saudara berusaha hidup hari-hari ini. Bertandinglah dengan benar. Ketika saudara bisa menang di alam roh, itulah pemenang yang sejati. Bukan hanya menang masalah, saudara. Menang masalah kalau daging saudara tetap dominan dan roh saudara tidak bisa hidup. Saudara tetap di mata Tuhan tidak berkenan. Saudara bukan pemenang. Setiap kali ada kejadian buruk, saya tidak pernah menarik diri. Saya tidak pernah lari dari kenyataan sejak itu. Kenapa? Karena Tuhan bilang ini, ikuti setiap pertandingan. Karena setiap kejadian hidup yang kau ikuti dan kau berespon benar, engkau sedang melatih hidup. Percayalah, tiap kali saya bisa berespon benar, Tuhan bilang ini, ada piala. Aku sediakan upah. Setiap kali kau ikut pertandingan dan di mata engkau menang, iblis kalah, ada upah. Daripada hidup susah-susah, sudah menderita, ikut pertandingan kalah, Tuhan tidak kasih apa-apa. Dan percayalah hari ini saudara, makin dilatih. Saudara dan saya sedang dijadikan terang dan garamnya dunia. Kalau makin ikut pertandingannya makin sering, itu berarti Tuhan sedang upgrade hidup saudara dan saya. Amin. Bukan jadi terang dan garamnya sekampung, saudara. Sedaerah, bukan. Pelatihan pertandingan makin banyak masalah. Tuhan itu bukan jahat, saudara. Tapi justru Tuhan mau melatih hidup kita jadi juara yang benar-benar secara roh. Dia akan banggakan. Setiap kali saya ada kejadian buruk, saya tidak ingin iblis menang taruhan seperti Ayub. Saya ingin Tuhan yang menang taruhan. Tiap kali ada kejadian buruk yang saya ingat, Tuhan, saya tahu Tuhan dan iblis sedang bertaruh atas respon saya. Saya punya benih ilahi. Suami saya tidak tahu apa yang dia perbuat, tapi Eli punya benih ilahi. Eli harus tahu apa yang akan saya perbuat untuk mempermalukan iblis. Amin. Di situ saya berjuang. Saya tahu hari-hari ini saya sedang dipersiapkan Tuhan jadi juara dunia. Amin. Amin, saudara. Kalau hidup saya cuma terpuruk, lihat bukti. Tidak ada bukti baik, saudara. Mau lihat kenyataan, saya bisa merenungi nasib, stres, mungkin ke rumah sakit jiwa. Tapi ketika saya mempercayai janji Tuhan, ketika saya terus mempercayai Tuhan di atas kenyataan hidup saya hari ini, orang boleh mereka-rekakan yang jahat, wanita itu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang terbaik. Ya, haleluya. Amin, saudara. Yang ketiga, pertandingan yang ketiga adalah pertandingan menyelesaikan kehendak Allah. Orang yang menyelesaikan kehendak Allah, 1 Yohanes 2 ayat 17, itu orang yang akan hidup selama-lamanya. Amin. Hidup saudara dan saya selama ini, kalau saudara cuma menyelesaikan keinginan saudara, rencana saudara, rencana saya mungkin gak mau, saudara. Berapa banyak orang berkata hidup saya bodoh. Dunia berkata, teman saya berkata, kamu bodoh kalau kamu bertahan sampai hari ini. Buat apa kamu bertahan dengan keadaan seperti ini? Kenapa kamu tidak mungkin milih jalan yang lain yang jauh lebih baik? Hidup lo cuma sekali.
Justru karena hidup sekali saya tahu saya harus menyelesaikan kehendak Bapa. Karena ketika saya berhasil menyelesaikan kehendak Bapa, berkat di atas segala berkat akan Tuhan berikan atas hidup saya. Amin. Amin saudara. Di situ saya terus berjuang. Saya tahu, makanya saya bisa nangis ketika saya dengar pujian. Saya cuma berkata, Tuhan, kalau ini kehendak-Mu. Tiap kali ada kejadian buruk, saya selalu ngomong sama Tuhan, kalau ini kehendak-Mu dan ini menyenangkan hati-Mu, lanjutkan karya. Karena aku tidak lebih pintar dari Tuhan. Tuhan yang tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku sampai hari ini, Tuhan itu cuma menguji hidup saya supaya muncul seperti emas. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas kenyataan yang buruk menimpa saya. Amin saudara. 3 hal saudara tahu hari ini. Saudara tidak perlu berjuang atas masalah. Masalah saudara sudah aman di dalam tangan Tuhan. Badai sebesar apapun bagi Tuhan untuk menyelesaikannya kecil. Dia yang pegang hidup saudara. Mau diberkati hari ini, apakah Tuhan terlalu sulit untuk membuat suami saya pulih dalam sekejap? Gampang. Mau diberkati rumah hari ini buat Tuhan gampang enggak saudara? Tapi masalahnya kalau saudara terus hidup diberkati dan setiap doa saudara dijawab, percayalah daging saudara akan terus menyala-nyala, roh saudara akan mati. Tapi justru hidup saya hari ini bisa hidup secara roh. Orang sampai ngomong gini, kamu ini sudah bukan manusia lagi, dewa. Tingkat sabarnya sudah bukan luar biasa. Saya dulu, ini ada teman saya itu orang preman. Saya ini orang yang gampang nyolong. Kalau ada orang berani ngomong di belakang saya berani ngabuk. Itu sifat asli saya. Tapi karena Tuhan yang melatih hidup saya berusaha mematikan terus daging saya habiskan. Saya tahu bahwa ketika saya hidup di dalam daging, saya terus mengenakan daging saya. Justru saya hidup dalam perseteruannya. Makanya saya terus tekan daging saya. Di situ saya berjuang. Saya terus pakai iman saudara. Yang pertama bertani secara iman. Amin. Iman itu berjalan aja. Jalani, tidak usah banyak mikir, tidak usah banyak lihat. Orang kalau sudah percaya tidak pakai mikir, tidak pakai lihat, pokoknya dijalani. Percayalah Tuhan tidak akan memberikan masalah melampaui kekuatan saudara. Dia sudah berikan jalan keluar dan janjinya di depan, itu pasti saudara akan nikmati. Amin. Yang kedua, bertanding di dalam apa tadi? Pertandingan iman yang benar. Dan yang kedua tadi bertanding di dalam berjuang hidup kekal. Ya, berjuang dalam hidup kekal itu saudara hari ini saudara harus bisa bertanding dan melawan iblis, bukan masalah. Masalah itu mau diselesaikan Tuhan kapanpun, itu urusannya Tuhan. Makin lama proses, percayalah hasilnya makin luar biasa. Tidak ada yang namanya hasil tanpa proses saudara. Makin berat proses hidup saudara, percayalah upahnya juga makin luar biasa. Saya bisa hari ini melayani Tuhan, dipakai Tuhan karena proses 9 tahun. Dan kalau saudara tanya prosesnya gimana, sakitnya minta ampun. Apakah orang tanya, Bu Eli berapa kali berusaha untuk menyerah? Sering saudara. Tapi ketika saya mau menyerah, kekuatan Tuhan datang. Dan di situ ketika saya terus bertanding, saya bertanding menyelesaikan kehendaknya. Percayalah hari ini, orang yang melihat hidup saya hancur, rumah tangga saya hancur, justru hari ini Tuhan bawa hidup saya arahnya naik menjadi kepala, bukan jadi ekor. Bahkan saya dibawa Tuhan terbang tinggi seperti Raja Wali. Sukacita saya hari ini ketika saya banyak memberkati ibu-ibu rumah tangga. Ada yang mau bunuh diri, ada yang rumah tangganya hancur. Percayalah saudara, ya, saudara mau tahun ini sudah tidak lihat lagi masalah itu ditaruh ke belakang. Justru lewat masalah akan dorong saudara sampai tiba di garis akhir, mengalami pemenang sejati tingkat dunia.
bukan hanya jago kandang. Ikuti apapun kejadian buruk, ikut saudara, jangan menarik diri lari dari kenyataan. Amin. Saya bersyukur hari ini saya 3 hari, ingat ya saudara, ya ketika Bapak bertanding menyelesaikan kehendak Bapak. Ya, saya hari ini sudah selesai khotbah, saya tutup kesaksian 5 menit. Hari ini saya bersyukur karena proses yang tidak mudah. Hari ini Tuhan bawa hidup saya bisa memberkati banyak. Ya, hari ini juga saya tidak pernah mimpi bahwa anak saya tahun ini, anak saya yang besar pulang sekolah, lulus dari sekolah di Amerika, bahkan dia sudah menyelesaikan sekolah Alkitabnya. Wow. Saya tidak pernah berpikir apa yang tidak pernah saya pikirkan. Tuhan itu persiapkan satu persatu. Bahkan Tuhan itu sering ingatkan hidup saya, Eli, ketika engkau nabur benih yang benar, bukan hanya hidupmu yang kau nikmati, bukan hanya pemulihanmu, tapi anak keturunanmu, anak cucumu akan menikmati benih. Amin, amin, ya. Dan hari ini saya bersyukur suami saya juga sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Waktunya sudah habis, ya. Cara Tuhan itu terlalu ajaib untuk saudara pikirkan, ya. Dan Tuhan ketika pulihkan hidup saudara, dia tidak perlu bukti baik. Gunung masalah itu akan pindah, hanya butuh iman percaya saudara. Tuhan hanya minta hari ini latih hidup rohmu secara benar. Jangan izinkan dagingmu terus menguasai rohmu, tapi izinkan rohmu yang memerintahkan dagingmu untuk tunduk kepada otoritas Allah. Karena kita semua punya benih ilahi. Yuk kita nyanyikan satu lagu, aku mau menyenangkan, ya. Tahun ini kita mau menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Kalau saudara pikir sampai hari ini saudara selalu nuntut Tuhan menyenangkan hati saudara, tapi seberapa besar dari banyak saudara yang berkata, Tuhan, lepas dari masalahku, boleh berlanjut, tapi aku mau menyenangkan hidupmu lebih lagi, karena aku mau mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Katakan dari hati yang berdalam. Tuhan tahu bahwa setiap saudara dan saya punya masing-masing duri dalam daging. Tapi percayalah, duri dalam daging itu adalah hal yang baik untuk membuat saudara dan saya hidup sebagai pemenang-pemenang sejati di akhir zaman. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Tuhanku mau menyenangkanmu, Tuhan. Tuhanku mau menyenangkanmu. Nyanyikan sungguh-sungguh. Dia hadir tengah-tengah saudara saat ini. Jadi berikan rencana hidup saudara, siap dibentuk untuk Tuhan. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan katakan serahkan, aku serahkan hidupku Tuhan buat Engkau Tuhan. Sekalipun tak mudah buat hidupku berdiri di atas kebenaran, tapi aku mau, karena aku mau menyenangkanmu Tuhan. Kuduskan hidupku untuk dagingku hari ini, aku mau tunduk pada Aku menyenangkanmu. Angkat tangan saudara, katakan sungguh-sungguh. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kerinduanku menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara boleh tundukkan kepala. Malam ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu bahwa masa-masa ke depan mungkin saudara berkata, Tuhan, aku menghadapi hal yang sulit. Aku menghadapi banyak tantangan di tahun ini Tuhan. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, jangan takut anak. Ikuti setiap pertandingan hidup.
hadapan-Mu. Bertandinglah terus, rebut hidup kekal. Jangan sampai Kau kalah dengan iblis hanya karena masalah. Tundukkan daging-Mu, Tuhan berkata. Selesaikan kehendak-Mu atas hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut lagi menghadapi badai Tuhan, sekalipun itu raksasa sekalipun. Kami tahu ketika Engkau berpihak pada kami, siapa lawan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun ini kami akan melihat banyak terobosan Tuhan. Ketika kami jadi pemenang secara roh Tuhan, di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Berkati gereja roh Tuhan. Kami percaya gerejanya akan semakin Kau kirim jiwa-jiwa Tuhan. Kau berkati Pak Mesa Tuhan dalam pengembalaannya Tuhan. Eski Tuhan. Kami percaya seluruh yang melayani tempat ini Tuhan, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata.